Oke, selamat siang semuanya. Kembali lagi kita bertemu di channel YouTube Atma Jaya Yogyakarta pada kali ini di session Scare Outlook. Kita edisi bersama alumni Magister Manajemen dari Fakultas Bisnis dan Atma Jaya Yogyakarta. Nah, kali ini kita bersama dengan Pak Fajar. Pak Fajar merupakan alumni Magister Manajemen tahun berapa, Pak? Ini alumninya tahun 2017, kalau masuknya tahun 2015. Nah, jadi Pak Fajar ini adalah angkatan 2015, penlulusan Ya. 2017. Pak Fajar sekarang bekerja sebagai development di Shopee dan Betul. merupakan salah satu lulusan terbaik nih, Magister Manajemen yang punya banyak sekali pengalaman kerja. Nanti mohon sharing kepada calon mahasiswa manajemen maupun yang sudah ongoing di program Magister Manajemen tentang pengalaman Pak Fajar kuliah di Magister Manajemen selama kurang lebih 2 tahun di Yogyakarta. Dan tema kita hari ini adalah anomali bisnis di tengah pandemi COVID-19. Tentunya kita mengetahui bahwa COVID-19 ini punya banyak sekali dampak, termasuk di dalam industri dan juga bisnis. Nah, Pak Fajar, kira-kira di bisnis Pak Fajar selama ini bekerja, mulai kemarin saya baca di CV-nya Pak Fajar ada di tourism dan juga ada di saya terlalu semangat diskusi nih Pak sampai lupa. Silakan Pak Fajar untuk memperkenalkan diri. Mohon maaf ya. Oke. Waktu dan untuk saya persilakan. Oke, terima kasih Mbak atas waktunya. Terima kasih juga sudah di-invite nih di acara Career Outlook. Bidang alumni ya ini ya, di kampus tercinta Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Oke, perkenalkan nama saya Fajar. Sekarang ini saya bekerja di PT Shopee Indonesia sebagai Senior Development. Nah, di Shopee ini bukan pekerjaan pertama, ini udah pekerjaan yang kesekian kali gitu. Saya lulus dari S1 saya di di AMTA, agak-agak mirip ya Atma sama AMTA gitu. Ya, waktu itu ambil tourism di sana. Dan saya lulus tahun 2017. Nah, saya mengawali karir saya itu di luar negeri sebenarnya di Singapura. Jadi pada saat lulus S1, saya langsung ke Singapura untuk bekerja di sana. Jadi kalau proses mencari kerjanya pada saat itu mencarinya seperti di Indonesia, pada saat masih mau lulus gitu sudah mulai cari-cari pekerjaan dan puji Tuhan dapat salah satu proyek di Singapura. Di Singapura saya bekerja sekitar 3 tahun. Pada saat itu pertama sih sebagai admin aja ya, karena baru lulus S1, belum punya banyak pengalaman. Terus waktu bekerja sebagai admin. Dari berjalan waktu, akhirnya waktu itu mengakhiri karir di sana sebagai HR, sebagai human resource. Jadi mengurusi karyawan, termasuk salah satunya karena ini perusahaan di luar negeri, banyak karyawan yang di luar Singapura yang bekerja di sana, jadi harus mengurusi izin dan lain sebagainya, itu dikerjakan. Kemudian waktu itu habis itu pulang ke Indonesia lagi, tahun 2010, kerja di salah satu web developer di Jogja. Itu kerjaannya ya bikin-bikin website, waktu sebagai project leader. Jadi kalau ada project, kita biasanya sorting sama calon klien, website apa yang dibutuhkan, maunya seperti apa. Terus kemudian bring back to the office, brainstorm sama internal team, bahwa ini klien butuh seperti ini. Kemudian untuk bagi-bagi pekerjaan, bikin project plan, sampai akhirnya sudah selesai, sudah jadi dikembalikan ke klien. Nah setelah itu, saya mencoba di industri perbankan. Nah, saya bekerja di bank cukup lama di bank, cukup lama, waktu itu 7 tahun. 7 tahun ya Pak? Iya. Ya, di salah satu bank BUMN, rekanan dari Atma Jaya juga. Nah, itu di situ selama 7 tahun. Gitu.
Nah, terus kemudian pada saat bekerja di bank itu saya berkesempatan buat kuliah melanjutkan studi S2, yaitu di Atmajaya mengambil jurusan Magister Manajemen. Waktu itu konsentrasinya adalah marketing pemasaran. Itu baru setelah lulus baru bekerja di tempat sekarang di Shopee. Ya, Pak Fajar, kalau saya lihat CV-nya ini ya, berarti hampir sudah semua fungsi manajemen dijalani ya Pak. Pernah bekerja di industri perbankan, pernah juga bekerja sebagai human resource, dan setelah mengambil magister, mengambil konsentrasi marketing. Berarti hampir double segment of manajemen sudah dijalani ya ini ya Pak Fajar. Ya. Jadi human resource pernah dilalui, marketing sih paling banyak itu di marketing. Iya. Kenapa Pak dulu setelah lulus dari sarjana dari strata 1 dari AMTA itu kemudian punya minat untuk melanjutkan studi S2? Sebenarnya kalau dilihat dari perspektif sekarang sebagai seorang praktisi nih, seberapa penting sih sebenarnya kita melanjutkan pendidikan ke pendidikan tinggi termasuk ke magister manajemen, apalagi ini tidak linear ya dengan yang AMTA. Iya, betul. Kalau menurut saya itu penting sekali. Kenapa bisa saya bilang penting? Mungkin saya cerita pengalaman saya dulu aja ya. Kenapa dulu memotivasi saya untuk saya mengambil S2 di Atmajaya. Jadi pada saat itu lagi banyak isu mengenai MEA, masyarakat ekonomi ASEAN, di mana ya singkat ceritanya masyarakat ekonomi ASEAN itu kan akhirnya memperbolehkan untuk lulusan atau warga negara asing itu untuk mencari pekerjaan di Indonesia. Demikian juga sebaliknya, kita orang Indonesia, kita juga semakin luas untuk bisa mencari pekerjaan di luar negeri juga. Gitu. Satu sisi, which is good, artinya kesempatan kita berkarir jadi lebih besar lagi. Tidak hanya mungkin di Indonesia, kita bisa expand ke luar negeri juga. Tapi di sisi lain juga, akhirnya saingan kita nggak cuma lulusan kita di Indonesia saja, tapi banyak juga lulusan-lulusan dari luar negeri juga, seperti itu. Nah, pada saat itu, saya berpikir bahwa, ternyata saya lulus S1 aja nggak cukup nih, karena udah lulusan S1 itu kan udah banyak banget ya, kayak dulu sarjana itu sesuatu yang zaman dulu nih, mungkin zaman ibu-ibu dosen zaman dulu gitu ya, lulusan S1 itu jarang gitu. Cuman sekarang kan udah banyak sekali gitu yang lulusan S1 gitu. Nah, saya pikir saya perlu mengupgrade my personal qualification. Nah, salah satunya itu untuk background pendidikan. Nah, sebenarnya saya akhirnya saya mesti upgrade nih, background pendidikan saya nggak cukup untuk S1 aja gitu. Nah, akhirnya saya mengambil waktu itu jenjang ke strata 2, S3, dan miliknya di Atmajaya. Nah, kalau penting enggaknya untuk ambil kuliah S2, ya just penting banget, karena gimana pun juga, tadi yang saya bilang ya, lulusan S1 udah banyak banget gitu. Jadi kalau kita punya strata S2, kita akan lebih unggul dibandingkan dengan lulusan S1 saja. Gitu. Nah, kemudian pada saat kita melanjutkan pendidikan di jenjang S2 itu, kita banyak sekali terlibat di hal penelitian, terus kemudian analisa yang secara otomatis akan mengembangkan intelektual kita. Nah, itu sangat berharga banget, itu akan secara tidak langsung tanpa kita sadari itu jadi adding value buat diri kita yang nantinya berguna sekali pada saat kita sudah terjun ke dunia pekerjaan. Iya, kalau gitu saya mau nanya Pak, kenapa harus magister manajemen Atmajaya ya? Karena ada banyak yang lain, tapi kenapa Pak Fajar ini memilih di MMUAJ? Oke. MMUAJ ini ceritanya sebenarnya waktu itu mungkin salah satunya mungkin juga udah takdir gitu, tapi ini ceritanya ini fun fact gitu. Jadi pada saat itu sebenarnya saya mau ambil pertama udah terpikir saya mau upgrade my personal qualification di educational background. Jadi saya harus meningkatkan yang tadi cuma S1, saya mau S2. Nah, terus habis itu bingung mau ambil program studinya apa.
Nah, karena pada saat itu saya bekerja di bank dan pada saat itu dunianya memang marketing dan I found myself I'm very comfort with marketing. Bisa dibilang udah marketing banget lah gitu orangnya. Saya ingat dulu Bu Sally ya, dosen marketing itu dulu kalau misalkan saya lagi presentasi gitu, Bu Sally kadang-kadang suka kasih komen gini. Jadi biasanya duduk di sebelah saya namanya Aldi gitu. Dia bilang, Aldi kamu jangan deket-deket sama Ko Fajar ya, lama-lama kamu bisa dijual sama dia gitu. I mean, maksudnya saya merasa bahwa memang diri saya udah cocok banget sama marketing. Jadi oke, jadi saya mau ambil kuliahnya waktu itu adalah marketing. Marketing itu ada di mana aja gitu kan. Waktu ada beberapa pilihan, ada di Atma, terus kemudian ada di universitas lain juga gitu. Nah, cuman karena kan saya bekerja gitu. Kalau kuliahnya siang itu agak akhirnya akan menjadi masalah karena akan sulit membagi waktu antara waktu untuk kuliah dan waktu untuk bekerja. Karena juga saya kuliah nggak cuma mau formalitas aja, cuman ya udah yang penting punya ijazah S2, tapi saya pengen deep dive banget, pengen apa yang bisa didapatkan dari kuliah S2 itu untuk menambah value dalam diri kita. Nah di Atmajaya punya kuliahnya itu malam untuk yang S2-nya. Jadi wah ini jawaban dari masalah yang tadi. Gitu. Nggak harus mengganggu jam bekerja, tetap bisa bekerja dengan normal dan bisa kuliahnya malam gitu. Jadinya all good ya, bekerjanya oke, kuliahnya juga oke. Nah, sewaktu itu fun fact-nya itu begini. Jadi pada saat itu saya lagi dapat undangan terus terang waktu itu di Atmajaya, diundang sama Pak Rektor karena waktu itu lagi ada acara seminar di Fakultas Teknik Arsitektur. Waktu itu ada seminar karena itu tempatnya di Balerung di kampus 1 di atas gitu. Nah waktu selesai acara saya iseng-iseng nih nanya gitu ya ke pendaftaran mahasiswa baru untuk S2 gitu. Terus kemudian dibilang pada saat itu, oh ya ini udah hari terakhir kalau mau daftar gitu. Akhirnya oh ya udah ini saya mau daftar gitu ya, tapi harus ngelengkapin berkas-berkasnya. Nah pada saat itu ada dibantu, oke Pak nanti kalau gitu kita kasih waktu tambahannya untuk kumpulin berkas-berkasnya besok gitu. Jadi itu benar, mungkin kalau hari itu saya nggak ada undangan untuk acara di Atma, mungkin saya akan melewatkan ini pendaftaran di Atmajaya pada saat itu di tahun 2015. Nah, cuma karena ada acara terus iseng-iseng nanya, terus ternyata hari itu adalah hari terakhir, ya saya daftar dan semuanya prosesnya lancar, dimudahkan, ya mungkin itu udah takdir juga. Akhirnya saya kuliah di Atmajaya ambilnya MM gitu, gitu sih. Kebetulan manajemen ini juga sebenarnya satu magister yang sudah nih Pak, dia didirikan Pak tua dari saya Pak. Dan magister manajemen ini juga terakreditasi gitu. Jadi magister manajemen ini kan selain transfer knowledge, skill juga dibantu untuk dikembangkan, termasuk di marketing kan communication skill sangat penting. Presentasi biasanya pasti pengajar di Atmajaya itu sangat sangat kritis tentang presentasi ya. Nah, seberapa banyak sih sebenarnya modal yang setelah kuliah dari magister manajemen ketika Pak kerja dalam tadi kan sudah cerita tentang transfer knowledge. Mari kita share lain berapa besar sih sebenarnya pengaruh perubahan keterampilan yang kita kuliah di magister manajemen Jaya? Ini ya pengaruhnya itu banyak sekali gitu. Sebenarnya pada saat kita kuliah itu kita nggak terasa bahwa kita tuh lagi diasah gitu. Waktu kita lagi diperlengkapi, yang tadinya mungkin kita nyaman-nyaman aja gitu, kita benar-benar diekstrak dari zona nyaman ke sesuatu yang membawa kita itu menjadi sosok yang profesional gitu. Yang saya rasakan sih itu sih. Yang saya rasakan kayak keprofesionalitas kita itu diasah banget pada saat menjalani perkuliahan di S2. Seperti tadi sempat saya sampaikan di awal bahwa di S2 itu kita banyak sekali melakukan penelitian. Kita mengkajian,
Dan sistem pembelajaran juga yang saya rasakan juga beda sekali pada saat dulu kuliah di S1 gitu ya. Di S2 ini lebih banyak kita ada discuss, kita banyak sekali presentasi, karena gimana pun juga pada saat nanti kita di pekerjaan, kita akan sering melakukan presentasi kalau ada project, report, dan lain sebagainya, itu pasti kita melakukan presentasi. Terus kemudian communication skill itu sangat biasa banget, sama project management juga. Jadi beberapa dosen punya style mengajar yang berbeda-beda. Cuman ini saya rasa memang ini sangat banget diterapkan, cocok banget diterapkan untuk mahasiswa S2, which berbeda sama waktu di S1. Jadi biasanya kita dikasih satu case, di case itu kita benar-benar harus bedah, deep dive, kita harus study banget tentang satu case tersebut, kemudian kita cari solusinya, kemudian kita presentasikan, dan pada saat presentasi itu juga nanti kita ada banyak yang bertanya, banyak yang mau komentari, dan itu seru banget menurut saya juga. Itu mengasah banget soft skill yang kita punya, kita miliki, yang tadinya nggak ada jadi ada, yang tidak ada diperhalus lagi, dibentuk menjadi seorang yang profesional untuk nanti pada saat saya sekarang di pekerjaan itu terpakai sekali, itu sangat terpakai sekali. Mungkin ini cocok juga dengan tema kita ya, anomali bisnis di pandemi COVID-19 gitu. Jadi kalau mungkin saya bisa saya coba menggali ya dari tema ini, itu kan sebenarnya anomali itu kan something yang nggak normal, di luar dari kenormalan. Kalau dulu itu mungkin bisa dilakukan secara konvensional gitu, dengan adanya pandemi ini kan akhirnya yang tadinya konvensional menjadi lebih unkonvensional, kita bilang gitu. Baik apakah itu bisnis baru yang ada, mungkin ya. Betul, atau mungkin yang sudah ada harus ada sedikit modifikasi, sedikit inovasi untuk akhirnya bisa match dengan situasi yang pandemi yang ada sekarang ini. Ini saya teringat sekali ini juga pada saat saya marketing banget ya. Jadi karena saya marketing banget, jadi mata kuliah favorit adalah manajemen pemasaran pada saat itu gitu. Jadi pada marketing itu sering sekali gitu ya, dikasih ke, jadi misalkan kita disuruh opsi daerah itu, kita disuruh observasi daerah itu, kita di studinya, dan studi yang cukup harus komprehensif sekali, di mana di situ supply-nya kira-kira ada apa, demand-nya kira-kira ada apa, terus kemudian kalau misalkan supply demand-nya seperti itu, terus mungkin dilihat di demografisnya seperti apa, dan budayanya apa, kira-kira produk apa yang bisa laku dijual untuk daerah tersebut gitu. Nah itu kita melakukan perkuliahan itu dengan cara seperti itu, jadi dikasih seperti itu, kita dikomprehensif tadi sampai akhirnya kita jadi kreatif, dipaksa mikir untuk jadi kreatif. Kira-kira tidak. I think ini bisa diterapkan sekali pada saat seperti ini, anomali bisnis di tengah pandemi COVID-19 ini ya. Jadi kita harus bisa tahu situasinya seperti ini, supply demand yang masih bisa jalan di situasi pandemi seperti ini. Kita lihat sisi demografi kita di Indonesia seperti apa, terus kemudian ini dari sisi budaya, sisi lain-lainnya seperti apa gitu. Nah, akhirnya kita bisa terpikir bisnis baru apa yang nanti bisa akhirnya ada di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Ya, atau kalau misalkan bisnis itu yang udah ada, modifikasi apa yang harus kita lakukan supaya bisnisnya still going on di tengah-tengah pandemi COVID-19. Nah, ini itu related sekali gitu sama apa yang dulu perkuliahan dialami pada saat Jaya itu kita belajarin untuk punya sosial seperti itu, kreativitas, terus kemudian deep dive analisis, comprehensive study, terus kemudian action gitu ya, adaptation, itu sangat teraplikasi di pekerjaan yang sekarang gitu. Ya, jadi memang kuliah di manajemen Atmajaya ini memberikan juga mengasah kreativitas ya Pak. Jadi kita apalagi sudah menghadapi COVID-19, bisnis terus kita sudah latih 2 tahun untuk punya perspektif yang komprehensif, bisa melakukan analisis dengan lebih baik hingga setiap masukan yang kita solutif. Nah, yang mau saya tanyakan lagi Pak, nah di majelis
manajemen ini kan pas ada banyak sekali kegiatan, ada banyak disuruh riset, ada belajar yang sangat itu temponya itu sangat kenceng ya, juga workload-nya, learning load-nya juga pasti sangat dinamis besar. lah. Ya. Pastinya ini juga ya dinamikanya sangat tinggi. Pastinya ini juga membantu ya Pak mengasah mentalitas dan juga karakter kita sebagai seorang personal supaya di tempat kerja juga punya resilience dan durability yang lebih tinggi dalam kerja. Menurut Bapak Fajar gimana nih? Apakah ini juga mempengaruhi? Ya, itu setuju banget ya. Jadi apalagi mungkin di tempat saya bekerja sekarang ini, karena kita di teknologi industri, di internet company, segala sesuatu itu berjalan sangat dinamis gitu. Kita bisa bilang bahwa ilmu pengetahuan itu kan setiap hari pasti ada update-nya gitu. Terus kemudian wawasan kita pun juga harus kita update setiap hari. Jangan sampai yang kita miliki sekarang itu tuh sebenarnya wawasan yang udah out of date, jadi yang kita nggak up to date gitu. Nah, jadi memang dinamis itu harus banget, kalau nggak kita udah pasti ketinggalan, karena memang sekarang tuh industri berjalannya cepet banget, segala sesuatu itu baru gitu kan, setiap minggu ada fitur baru yang sudah ada lagi, dan sekarang juga kompetisi di dunia pekerjaan, di dunia bisnis itu juga udah verified gitu. Jadi pada saat kita ada project, ada study, itu ya memang kita dicontoh misalkan kayak gini, kita kan kuliah hari Senin gitu ya, hari Rabu itu kita udah harus melakukan presentasi. Jadi padahal kita cuma dikasih case, di situ itu berarti kita harus melakukan study itu, penelitian ya, riset kecil kita cuma dikasih waktu 2 hari aja. Include kita udah harus siapin PowerPoint yang cantik. Nah, itu melatih sekali, dimana pada saat yang sekarang ini di industri yang very dynamic, yang dinamis sekali, yang setiap saat harus ada pembaharuan, setiap saat harus ada yang baru, yang tadinya nggak terpikir sekarang udah ada. Nah, itu terbantu sekali dengan dulu pada saat kuliah kita dilatih untuk kita tuh kerja cepat, kerja cerdas, kerja pintar, terus kemudian efisien juga gitu. Dinamis lah intinya ya, karena memang itu sekarang tuntutannya dinamis, apalagi kan sekarang tuh udah anak-anak milenial itu kan udah nggak suka gitu yang lama-lama gitu, maunya yang cepet-cepet gitu. Nah itu sangat-sangat teraplikasi sekali, di mana dulu kita diajarin untuk menjadi dinamis, teraplikasi ke sekarang. Memang industri yang saya alami, yang saya jalani sekarang itu very dynamic gitu. Dan itu untung dulu udah terlatih ya pada saat kuliah gitu. Kalau nggak bener-bener keteteran deh. Ya. Gitu. Ya, kayak dengar sharing ini kan saya kerasa banget marketingnya nih. Nah, balik nih, kira-kiranya siswa atau yang masih mau di program magister, kira-kira pasti harus ditimbang supaya juga diambil tidak salah pilih, terutama orang fashion dalam artis bisnis gitu, kira-kira apa ya? Oke. Ini tadi buangnya sebenarnya nggak putus-putus, cuman saya udah tangkap sensenya. Kira-kira apa saja yang harus dipertimbangkan supaya dari calon mahasiswa supaya dia nggak salah pilih jurusan, gitu ya Bang ya. Oke, pertama mesti tahu dulu sih sebenarnya interestnya kita itu tuh gimana gitu. Kalau case yang saya alami kan memang karena saya udah bekerja sebelumnya dan kebanyakan itu di marketing lain, jadi memang saya pengen drive-nya itu di marketing gitu. Nah, kalau untuk teman-teman calon mahasiswa itu saya rasa memang harus tahu dulu ilmu apa yang pengen di dalam, karena itu bedanya S1 sama S2 ya. Kalau S1 itu kan banyak kuliah wajibnya, kalau S2 itu benar-benar paling kuliah wajib cuma 1-2, selebihnya itu benar-benar kita dikasih kebebasan ilmu apa yang kita dalami, kita pengen ketahui, kita pengen pelajari banget itu apa. Jadi kita mesti tahu dulu. Saya sempat teringat ya sama beberapa
beberapa cerita gitu dari teman-teman saya, ada beberapa yang waktu kuliah F1 itu memang sebenarnya nggak sesuai dengan apa yang mereka inginkan gitu. Ada yang karena keinginan orang tuanya pengen masuknya fakultas ini gitu, atau dia itu waktu itu ya cuma karena dia nggak ada ide, ya udah saya yang penting kuliah. Gitu. Atau kadang-kadang juga dia pengennya di fakultas ini cuma karena dia pengen universitas yang tertentu, universitas A sebut aja gitu ya. Kalau fakultas ini tuh saya saingannya berat, kemudian memilih fakultas lain yang kira-kira saingannya nggak berat. Gitu. Jadi bisa dibilang tanda kutip salah masuk jurusan. Dan dibilang seperti itu. Nah S2 sebenarnya kesempatan untuk kita tuh benar-benar belajar, memperdalam ilmu yang kita sesuai dengan yang kita inginkan. Gitu. Nah, yang pertama mesti itu dulu. Jadi mesti ketahui banget dulu apa yang cocok dengan diri kita, gitu. Apa yang mau kita pelajari lebih dalam seperti apa. Yang kedua juga dilihat juga dari fakultasnya ya. Kalau saya kayak sekarang kita semua tahu bahwa MMUAJ itu akreditasi udah ada. Jadi ya mau dibilang misalnya itu nggak usah kita bilang bahwa kita nggak usah apa ya istilahnya ya declare bahwa ini kampus ini bagus loh fakultasnya, nggak usah lihat aja akreditasinya sudah A, sudah pasti bagus gitu. Terus kemudian juga kalau untuk teman-teman yang mungkin ambil S2-nya sambil kerja, ini very recommended banget karena di S2 Majaya ini kan ambil kuliahnya malam gitu, jadi bisa bagi waktu benar-benar antara waktu kerja dan waktu kuliah. Itu sih yang mungkin bisa dipertimbangkan itu. Jadi dari pertama yang paling penting adalah ketahui dulu maunya itu ilmu apa yang didalami. Yang kedua lihat kayak akreditasinya ya, universitasnya juga kalau Atmaja kan udah terkenal di mana-mana juga gitu, prestasinya udah banyak banget gitu. Dan ketiga juga contoh yang seperti ini tadi kayak perkuliahannya di waktu kuliahnya seperti apa, jangan sampai nanti mengganggu bekerja dan lain sebagainya. Itu banget yang bisa saya sampaikan. Ya, nah mungkin sedikit tentang tema nih Pak, tentang anomali Ya. Saja sedikit ini apa sih perubahan terbesar yang Bapak rasakan setelah adanya COVID-19 pandemic gitu, terutama untuk pekerjaan sebagai seorang senior business development, ada mungkin job desk tambahan atau malah harus beradaptasi dengan pasar yang tiba-tiba demand-nya tinggi, dan gimana pengalaman? Oke. Kalau yang saya rasakan sih memang pasti ada perubahan dari yang biasanya kita normal-normal aja ya gitu. Ya termasuk sebenarnya kalau kayak di saya di e-commerce gitu kan, di teman-teman e-commerce itu termasuk salah satu industri yang bisa survive, bisa dibilang seperti itu ya. Karena orang yang tadinya harus melakukan bisnisnya itu dengan tatap muka, itu dengan adanya COVID-19 itu harus dengan daring atau tidak melakukan tatap muka. Dan industri-industri e-commerce, industri yang sekarang sudah pakai teknologi tanpa harus ada tatap muka, itu salah satu industri yang menjawab sebenarnya apa yang selama ini di COVID-19 ini kan kita terbatas untuk bisa melakukan tatap muka dengan orang lain. Sehingga industri-industri seperti ini sebenarnya menjawab permasalahan yang sekarang ada untuk melakukan transaksinya nggak harus dengan tatap muka atau transaksi konvensional. Semua bisa dilakukan secara online seperti itu. Di pekerjaan sendiri pasti ada perubahan gitu. Jadi yang karena ya supply demand-nya pasti akan berubah, terus kemudian karena sekarang juga mungkin daya beli masyarakatnya nggak seperti dulu lagi dan sebagainya. Itu perlu ada yang inovasi yang kita lakukan. Nah ini dulu sangat terbantu sekali juga pada saat ini kuliah kan kita diajarin untuk kita beradaptasi gitu ya. Jadi yang dari
seperti tadinya kita kuliahnya itu mungkin di S1 itu lebih banyak satu arah, kemudian di S2 ini lebih banyak kita melakukan riset, kita melakukan presentasi, diskusi, dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu komponen dari adaptasi, di mana kita harus beradaptasi dengan situasi perubahan yang ada, sehingga kita terus bisa produktif dan bisa survive. Iya, kira-kira selain dari program magister dalam menghadapi situasi yang sangat unik ya saatnya, apa sih sebenarnya hal lain yang Bapak pelajarin di luar program magister, apakah dulu dan juga ikut misalnya kursus leadership atau yang lain gitu, sehingga sekarang bisa Oke. Ya, gini. Yang kita namanya cari ilmu itu kan sebenarnya harusnya nggak ada habisnya ya, bisa di mana-mana aja gitu. Kalau dulu selama kuliah memang saya nggak ada ambil kursus lain seperti kayak bahasa Inggris, karena menurut saya bahasa Inggris sudah terfasilitasi dari perkuliahan MM. Satu, kita semua buku yang kita pakai kan semuanya tidak menggunakan bahasa Inggris, jadi nggak pakai yang bahasa Indonesia. Kemudian kita juga ada mahasiswa internasional yang di kelas kita juga, yang juga pada saat mengajar dia menggunakan dua bahasa, gitu, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Itu secara nggak langsung itu melatih kemampuan kita, ya, soft skill kita mengenai bahasa Inggris itu terlatih juga di situ. Ya, jadi itu tidak terlalu jadi kursus bahasa Inggris saya pikir nggak terlalu gimana ya, karena sudah terfasilitasi pada saat kita mengambil perkuliahan. Nah, cuman ya karena saya sudah terlanjur suka sama dunia marketing ya, jadi saya sering ikut workshop gitu tentang marketing pada saat itu. Bahkan kalau misalkan dosen mengadakan seminar, waktu itu Bu Sally pernah adain seminar gitu kan, itu saya suka ikut gitu. Saya suka ikut sebagai peserta seminarnya. Ya istilahnya anggap aja itu kuliah umum gitu ya di tempat lain. Karena itu ilmu tuh ya bisa, itu sangat berharga banget kan. Jadi kalau misalkan ada dosen ada workshop, dosen ada seminar, dosen ada talk show gitu, saya suka ikut gitu. Suka berpartisipasi, anggap aja itu selagi ikut kuliah umum, karena banyak ilmu yang bisa didapetin di situ. Selain dari kuliah formal yang kita dapetin pada saat kita menjalani perkuliahan. Gitu ya. Nah, cuman kalau ini sih kalau untuk teman-teman yang lain sih saya rasa harus sesuai dengan kebutuhannya ya. Kalau memang diperlukan untuk ngambil kursus tambahan, misalkan mau ambil kursus bahasa Inggris atau mungkin komputer atau yang lain-lainnya, which is good karena itu akan mendukung sekali dan memperlengkapi kita juga pada saat nanti kita udah kuliah, kita udah pakai komplit. Tapi sebenarnya di Atmajaya sendiri pada saat menjalani perkuliahan itu juga sudah terfasilitasi. Kalau itu kira-kira poten apa sebenarnya yang untuk dilakukan oleh siswa calon mahasiswa magister potensi yang paling penting dikembangkan supaya survive dalam dunia praktis bisnis. Sorry Pak, boleh diulang pertanyaan soalnya suaranya agak putus-putus. Ya, kira-kira apa yang paling penting yang sebaiknya dikembangkan oleh mahasiswa magister manajemen maupun calon mahasiswa magister manajemen supaya bisa di dalam dunia bisnis, terutama kita tahu dunia bisnis dinamikanya sangat tinggi seperti sekarang pandemi COVID dan lain-lain. Kira-kira apa sih yang penting? Oke. Yang pertama sih ilmu pengetahuan ya, knowledge gitu. Seperti tadi saya sampaikan di awal bahwa ilmu pengetahuan itu setiap hari pasti ada update. Ada sesuatu yang baru gitu. Kita harus buka mata kita selebar-lebarnya, kita buka wawasan kita sebesar-besarnya. Aksesnya sekarang udah banyak banget gitu. Kalau dulu kita mau punya ilmu pengetahuan ya harus pergi ke perpustakaan. Sekarang kita udah punya banyak tools banget untuk kita bisa mendapatkan informasi-informasi tersebut. Jadi knowledge-nya harus selalu diperbaharui gitu. Teknologi termasuk juga teknologi yang ada sekarang yang terbaru, yang paling mutakhir kita harus tahu gitu. Jangan sampai knowledge yang kita miliki itu yang
out of date karena ya akhirnya kalau out of date udah nggak kepake lagi gitu. Yang kedua problem solving ya, I think problem solving skills ini juga diperlukan banget gitu karena uh, pada saat nanti kita menjalani masa pekerjaan itu kan pasti kita banyak mengalami barrier-barrier, mengalami halangan-halangan, kendala-kendala gitu. Nah itu kita harus mampu untuk memecahkan masalah, cari root cause-nya di mana, terus kemudian cari pro cons solution-nya seperti apa. Kemudian kalau udah ketemu pro cons, kira-kira opsi yang bisa diambil itu yang terbaik seperti apa. Terus kemudian juga adaptasi. Nah, tadi yang saya juga sebutkan mengenai adaptasi juga gitu ya. Kayak sekarang kita nggak ada yang menduga-duga kan tiba-tiba kita ada di area di situasi pandemi saat ini gitu. Nah, di mana kita mungkin udah punya long term plan gitu ya. Nanti untuk 2 tahun ke depan kita mau seperti ini, udah disusun plannya udah bagus gitu. Tiba-tiba ada pandemi seperti ini yang akhirnya membuat harus segala sesuatunya itu berubah. Jadi kemampuan untuk beradaptasi terhadap sesuatu yang baru itu juga diperlukan banget. Sama yang gak kalah penting adalah leadership. Nah, leadership ini very important gitu. Mungkin kayak banyak sekarang yang industri-industri itu yang dia harus bisa kerja secara independen. Kalau dia nggak punya kemampuan di industri, dia nggak bisa memimpin dirinya dia sendiri, gimana dia mau memimpin untuk tim yang skalanya lebih besar. Jadi leadership itu harus diasah banget, harus dilatih gitu ya. Biasanya sih leadership itu jadi barrier buat orang yang punya sifat malu-malu gitu. Nah, tapi di MMOAJ itu semua diasah gitu ya. Yang tadinya kita malu, dilatih ya. Iya, kita misalkan malu-malu untuk kita bisa berbicara di depan umum, mempresentasikan sesuatu. Nah, dengan kita dipaksa untuk presentasi, untuk berbicara di depan umum, itu akan melatih kepemimpinan kita juga. Salah satunya. Terus selanjutnya adalah kreatif dan inovatif. Nah, itu perlu juga nih ya, karena ya tadi yang saya sebutkan, kita udah analisa, kita udah pinter, terus kemudian studi-studi yang kita lakukan semua udah komprehensif, cuman kalau akhirnya kita nggak kreatif, nggak inovatif, kita nggak bisa menemukan solusi dari masalah-masalah yang terjadi gitu. Dan yang terakhir kolaborasi sih, networking ya, itu perlu banget ya. Itu dari sekarang networkingnya harus diperluas gitu. Mumpung masih muda, circle-nya itu harus yang besar gitu, karena ya pasti nanti semakin tua circle kita akan semakin kecil gitu. Dan cuma sekarang mumpung masih muda, circle-nya itu digedein, network-nya dibesarin, supaya kita tahu, oh di sana itu industri yang lagi jalan seperti ini, di sana yang seperti ini, di sana yang seperti ini, seperti itu. Sehingga networking kita banyak, ilmu pengetahuan secara nggak langsung kita juga terupdate, dan chance untuk kita bisa berkembang, untuk bisa mendapatkan channel baru juga akan lebih banyak lagi. Dan pastinya dengan ikut kuliah di Magister Manajemen, networking juga bertambah ya Pak. Tadi Pak Fajar juga sharing bahwa international student di kelasnya Pak Fajar. Dan pastinya sekarang alumni yang nasional yang dari luar negeri tersebut masuk ke bisnis ya, dalam arti networking juga dengan kita melakukan studi yang lebih lanjut ke tahap magister, kita juga bisa menambah banyak relasi, bahkan mungkin dari riset-riset dan juga tugas yang kita harus ambil data ke lapangan, kita juga nambah networking dan relasi ya dari situ ya Pak Fajar ya. Nah, betul. Untuk Pak Fajar sendiri selama proses kuliah di Magister Manajemen UAJY nih, kira-kira apa sih kesannya yang masih, terutama mungkin kampusnya ya, sekarang kampus kita sudah direnovasi, jadi dulu sudah cantik, sekarang lebih cantik gitu. Lebih cantik lagi. Sudah instagramable untuk foto-foto, masukin ke sosial media. Nah, kira-kira kalau Pak Fajar sendiri dulu pengalaman kuliah di Magister Manajemen, apa sih kesannya, atmosfernya Atmajaya dan Magister Manajemen?
Kalau masalah fasilitas fisik sih kita nggak usah bahas ya, itu udah nggak usah diragukan deh. Atma Jaya itu universitas yang fasilitasnya mutakhir, terus juga fasilitas fisiknya semuanya mendukung, which is okay gitu. Cuman yang berkesan sama saya itu tuh benar-benar di perkuliahan ya, di manajemen UAJ, ambience-nya itu profesional gitu. Ambience-nya itu profesional. Jadi benar-benar yang mungkin, apalagi mungkin untuk teman-teman yang lagi graduate dari satu gitu ya, yang mungkin belum pernah terjun ke dunia pekerjaan sama sekali gitu, itu punya experience untuk menjadi seorang profesional itu pada saat kuliah S2. Itu benar-benar kita dilatih untuk menjadi profesional, dari gaya berbicara kita, gaya berbicara yang profesional, pada saat kita diskusi juga, kita diskusi as a profesional, terus kemudian kita memaparkan sesuatu juga secara profesional gitu kan. Gitu. Even kan kita juga pada saat kuliah itu juga diajarin untuk pakai baju yang smart casual untuk menunjukkan bahwa you are a professional gitu. Seperti itu sih, itu yang ambience yang berkesan ya buat saya ya. Jadi memang kita benar-benar dipoles, diajarin untuk menjadi pribadi yang profesional. Itu sih yang saya rasain. Dan saya rasa juga, saya rasa juga fase pendukungnya juga mendukung juga, ataupun misalkan di administrasi, di akademik, itu kita sangat dibantu sekali. Jadi kalau kita punya feedback apa, itu langsung ditindaklanjuti gitu, dengan ramah, dengan tepat gitu kan. Kadang kan kita kalau mau ada apa-apa kan kadang kita udah malas dulu karena nanti paling dikacangin, paling which is Bapak Ibu di administrasi itu friendly gitu ya. Bahkan saya udah lama nggak, saya udah lama nggak ke kampus. Terakhir itu saya diundang kampus untuk ngasih sambutan di acara wisuda. Itu Bapak Ibu di administrasi itu masih ingat gitu sama saya. Itu happy gitu. Iya gitu kan. Ya karena very friendly ya, very friendly gitu. Membantu kita, membantu mahasiswa dengan baik, dengan setulus hati. Dan akhirnya ya setelah lulus pun saya rasa kekeluargaannya pun masih dapat gitu. Ya, karena sangat penting ya Pak, dukungan baik itu dalam bentuk fisik maupun tadi ya staff, administrasi dan lain-lain. Kita sebutnya tempo belajar, tempo tugas sangat cepat dan juga workload yang tinggi. Dukungan di luar, dukungan eksternal sangat penting untuk dalam mendukung proses belajar kita di program. Pak Fajar sendiri, kalau misalnya ada kira-kira adakah saran ataupun harapan dulu belum tercapai dan mau di-scan ke pengelola, misalnya tentang suatu hal yang dulu harapannya Bapak itu bisa dimiliki, atau saran ke depannya untuk pengelola register manajemennya? Apa ya? Nah, ini susah nih kalau saya suruh pikir kayak gini nih. Karena saya tuh jarang kantin mungkin Pak, kantin dibuka sampai malam gitu. Oh ya, mungkin ya kantin dibuka sampai malam bisa tuh. Karena kan kita kuliahnya malam ya. Iya, jadi kadang kalau kuliah hanya buka sampai sore. Iya, karena kuliah kadang kan suka ada break seperempat jam gitu, seperempat jam sampai 20 menit gitu. Ya kita paling cuma ke minimarket di depan itu nyebrang, cuma bisa jajan itu doang gitu. Gitu. Ya mungkin kalau ada kantin ya yang bisa buka sampai malam, which is mendukung juga itu untuk teman-teman yang kuliah sampai malam. Bisa membantu gitu. Cuma so far sih saya sih happy aja sih ya kuliah di Atma happy aja, karena juga misalkan kita ke perpus juga cuma di gedung sebelah doang, nggak jauh, terus semuanya juga accessible, nggak pernah dipersulit atau apa, jadi ya so far sih happy aja sih, nggak ada yang kendala yang seperti apa, ruang kuliah juga nyaman seperti itu. I think I'm quite happy lah kuliah di Atma, no complaint. Hotspot udah lumayan kenceng Pak, hotspot ya, hotspot pun juga kenceng juga. Oke. Fajar, kita ada closing yang mau disampaikan selain
dari saran-saran yang tadi mungkin untuk calon mahasiswa manajemen pun mahasiswa yang ongoing gitu, kira-kira ada saran dari Pak Fajar? Oke, mungkin kalau untuk adik-adik calon mahasiswa atau mungkin mahasiswa yang udah ongoing ya, jadi manfaatkan itu sebanyak baik-baiknya, itu tekun. Mumpung lagi kuliah di Atma Jaya, gali sebanyak-banyaknya ilmu yang pengen diketahui. Dosen, staff support juga semuanya very friendly. Jadi kalau misalkan mau discuss, mau nanya, mau apa, tanya aja, gali sebanyak-banyaknya gitu. Bagus banget kalau misalkan punya case study yang bisa dibahas bareng-bareng sama mungkin teman-teman di perkuliahan atau mungkin sama dosen, itu membantu banget untuk kita punya problem solving, critical thinking, deep dive analysis dan sebagainya. Itu manfaatkan karena ini wadahnya nih, wadah yang pas untuk mendapatkan semua itu, mumpung lagi ada di sini. Terus kemudian soft skill diperlengkapi yang tadi saya sebutkan ya, ada apa tadi, ada knowledge, problem solving, adaptation, networking, leadership, itu semuanya diperlengkapi supaya nanti pada saat udah lulus, udah komplit paketnya, ilmunya udah dapet, soft skillnya juga udah lengkap, sehingga pada saat pekerjaan sebagai insan profesional itu udah paket komplit gitu. And for Atma Jaya sih, I think ya kayak sekarang banyak mahasiswa internasional pun yang udah belajar di Atma Jaya juga, which is itu sebuah prestasi yang cukup bagus gitu. Cuman secara general saya melihat itu sekarang tuh masih banyak orang-orang Indonesia yang punya paradigma bahwa kuliah di luar negeri itu lebih bagus begitu. Dan menurut saya itu sebuah paradigma yang nggak 100% benar gitu. Ya buktinya mahasiswa luar pun datang ke Atma Jaya untuk kuliah di Atma Jaya gitu kan. Nah, I think mungkin Atma Jaya perlu meng-cater hal tersebut ya, untuk menjawab paradigma tersebut bahwa Universitas di Indonesia, Atma Jaya, atau AJY itu nggak kalah berkualitas dari universitas-universitas yang ada di luar negeri. Pak Fajar atas posisinya. Saya highlight beberapa hasil diskusi pada hari ini. Yang pertama adalah untuk bisa survive di dunia praktis dinamis, kita perlu membekali diri dengan pengetahuan dan juga pengetahuan, juga mental profesional, dan seperti yang pada saat ini pandemi COVID-19, kita siap tetap pemecah masalah yang terbaik gitu, untuk tempat kita bekerja. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan dari seluruh fasilitas knowledge yang bisa dapatkan dari program booster. Nah, untuk bisa maju juga kita harus selalu up dengan perubahan yang ada di dalam dunia bisnis. Seperti belajar memperbaiki ilmu yang kita sudah dapat, jadi harus tetap ikut dengan perkembangan gitu. Jadi kalau misalnya caranya berubah, maka kita harus bisa tahu kebutuhan sesuai dengan gitu. Kemudian potensi yang harus dikembangkan oleh seluruh generasi muda adalah harus mampu ya, karena kita juga sudah memasukin era di mana semua negara itu mengalami perubahan yang pandemi COVID-19, dan ini membuat pasar tenaga kerja juga semakin kompetitif karena ada banyak layoff dan yang lain. Tapi kita harus bisa menjadi salah satu istilahnya tenaga yang cari dengan itu tadi. Kalau yang lain semuanya satu, sebaiknya kita gitu. Jadi kita punya jual atau added value yang lebih dibandingkan dengan yang ditawarkan oleh pasar. Dan juga kuliah di magister manajemen ternyata
sudah sangat lengkap, sudah full pack ya. Melatih keterampilan iya, melatih mental profesional iya, fasilitas juga sudah mendukung, baik itu fasilitas dalam bentuk fasilitas belajar maupun dukungan dari staf kependidikan dan juga pengajar-pengajar yang sangat istilahnya interaktif sehingga kuliahnya tidak lagi monolog tapi kuliah yang sangat interaktif dan melatih kreativitasnya. Kreativitas dari peserta ajar. Nah, demikian sesi dari Career Outlook kali ini. Terima kasih Pak Fajar atas waktu kurang 50 menit ini Pak Fajar. Dan meluangkan waktu tengah kesibukan, pasti sangat sibuk ini, hari kerja, jam kerja. Jangan-jangan jam makan siangnya diberikan untuk saya Yogyakarta. Terima kasih Pak Fajar. Ya, sama-sama Mbak Nes. Semoga Happy sih. Kapan-kapan kalau mau diundang lagi juga boleh. oh ya, siap Pak, nanti kita undang lagi. Semoga sukses juga untuk pekerjaannya dan juga bisa meluangkan waktu nanti untuk kesempatan selanjutnya. Kalau begitu saya akhiri sesi Career Outlook dengan tema anomali bisnis di tengah pandemi COVID-19 bersama dengan Pak Fajar Bagus Panutum, SST Magister Manajemen. Sampai jumpa di sesi Career Outlook yang lain untuk